ya kan. Siang-siang mana orang main judi, biasanya kan malam kan. Jadi siang-siang kagak ada, kosong katanya tempatnya. Tapi malamnya judi lagi, ada videonya lagi. Jadi kita melihat kayak begitu, ya kadang-kadang gimana nggak berpikiran bahwa mungkin ada oknum di dalam yang menyidak tersebut. Jadi itu saya memohon kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri agar kiranya pertambangan di Kalsel, khususnya PT Anzawara di Tanah Bumbu dihentikan, Pak. Masyarakat ini dia teriak, ya butuh perlindungan dari pemerintah. Karena kenapa? Mafia hukum ini tidak bisa diberantas oleh perorangan, nggak bisa nggak bisa diberantas oleh kepolisian, nggak bisa diberantas oleh seorang lawyer. Betul. Jadi seorang Alvin Lim ini tidak akan mampu memberantas. Halo, selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim di channel YouTube Quotient TV. Teman-teman, kita sudah banyak sekali Quotient TV ini menampilkan kasus-kasus investasi bodong sebelum-sebelumnya ya, di mana produk-produk keuangan itu ternyata produk keuangan yang bogus atau nggak real atau nggak nyata, teman-teman. Tapi sebenarnya investasi bodong itu adalah yang kedua terbesar penipuan dan kejahatan di Indonesia. Yang pertama remain mafia tanah ya. Tanah itu meliputi apa aja ya, rumah, gedung, bangunan, tambang, pabrik, itu tanah itu ya, masuknya ke properti. Nah, itulah yang menempati urutan nomor 1 dan itulah yang sudah kerap lama menjadi atensi dari Bapak Presiden kita yang terhormat Joko Widodo untuk diberantas di situ. Kalau nggak salah sempat di 2021 atau 2022 sempat didengungkan di situ ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang mohon maaf kalangan menengah ke bawah nggak akan tahu apa sih modus tambang karena boro-boro punya tambang ya, kerja di tambang aja kagak gitu kan. Jadi hari ini saya mau tampilkan seorang narasumber ya yang adalah direksi dan komisaris dari sebuah perusahaan tambang yang berbentuk PT di sini ya. Nah, nanti beliau ini akan menceritakan bagaimana modus-modus tersebut ya kan, apa yang mereka lakukan, bagaimana tuh cara mafia tanah atau oknum-oknum ini bisa mengambil harta benda ya, tanah tambang milik orang lain menjadi milik dia. Betul. Nanti akan diceritakan. Dan yang terakhir teman-teman, kita berharap dari video ini teman-teman bisa dicerdaskan, bisa mengerti, dan sambil kita juga mau benahi ya. Jadi kasus-kasus yang ada yang diviralkan di sini, kita akan minta pemerintah untuk mengatensi di situ. Pak, tolong diperkenalkan nama dan latar belakangnya mungkin. Siap. Nama saya Muhammad Irfan Iskandar, jabatan komisaris Anza Energi Mega Alam Nusantara. Baik. Itu PT tersebut itu berdomisili di mana, Pak? Dan bergerak di bidang apa? Berdomisili di Jakarta, Pak. Berdomisili di Jakarta. Kantor operasionalnya. Oh, tapi bergerak di bidang tambang. Pertambangan. Tambangnya di mana? Pertamanya di Kalimantan Selatan di Tanah Bumbu. Oke, coba bisa tolong diceritakan kronologi singkatnya, Pak? Saya ceritakan sedikit, Pak. Iya. Kami ini holdingnya PT Anzawara Satria. Baik. Pemegang saham di PT Anzawara Satria. Baik. Sebesar 99,3%. 99,3%. Ya. Baik. Lalu? Kedua yang 0,7% adalah atas nama pribadi. Pribadi. Ya. Baik. Lanjut, Pak. Tahun 2021, Pak Alvin Lim, pihak dari Tanda X lah di lokasi tambang kita ini, PT Anzawara Satria, dilakukanlah kontraktor mining. Mining, oke. Tanpa pengetahuan dari pemilik perusahaan. Tanpa pengetahuan pemilik ya, langsung main asal diserobot aja gitu. Betul, ya. berarti kan berarti sama halnya ilegal. Illegal mining. Iya. Nah, berapa tahun sempat berhenti pada saat Kapolri mengatakan kepada anggota pemberhentian illegal mining. Iya. Vakum-vakumnya tahun 2022. 2022. Agustus. Iya. Sekarang lanjut lagi. Nah, tiba-tiba ada Tanda X, Pak. Mohon izin, orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak ya, oknum lah. Oknum di dalam perusahaan PT Anzawara ini yang melakukan peralihan hak, Pak, dengan cara satu
bulan Maret 2022 dia melakukan permohonan PKPU. Permohonan PKPU. Oke. PKPU kepada PT Anzawara Satria. Sedangkan bulan Juni Agustus dilakukan pilot. Oke, bentar Pak. Jadi buat teman-teman yang tidak mengerti, PKPU itu adalah permohonan penundaan kewajiban ya pelaku usaha. Jadi dianggap ini ada utang ya. Berarti PT tersebut punya utang. Punya utang. Ke siapa Pak? Ya salah satu bank lah. Ke salah satu bank. Iya. Memang benar diambil utang itu. Memang. Dan memang macet. Memang ada macet. Kenapa Pak macet? Karena faktor satu COVID Pak. Kan Oke. kemarin COVID. Iya. Tapi kita ini pada saat proses pilot, Iya. pihak dari kami PT Anzawara melakukan prodam untuk pembayaran cash. Oke, mau lunasin ya. Lunasin. Betul. Akan tetapi ada oknum Pak. Oknum itu yang ya satu kurator. Kan gitu Pak. Iya. Kurator itu tidak melakukan musyawarah Iya. kreditur. Iya. Otomatis kan tidak tercapai lah prodam Pak. Tidak Betul. akan terima. Jadi Iya. pihak dari kami kan di sini selaku pemilik saham yang salah satunya PT Anzawara ini nggak bisa apa-apa Pak. Iya. Gitu. Bank biasanya tuh cuma mau dapetin uang dari bunga. Bunga. Ya, bank itu. Jadi Kami akan bayar semua ya Pak. kalau pelaku usaha mau bayar, bank nggak mau, itu sangat aneh, sangat janggal. Betul. Karena bank itu bukan dalam bisnis dia mengambil properti-properti orang dan menjual kembali. Betul. Ya. Jadi kalau ada tindakan seperti itu, bisa dipastikan dan diduga kuat ya bahwa ini ada tangan-tangan oknum bermain yang memang ingin mengambil aset tersebut karena mungkin dianggap nilai value aset tersebut ada di atas nilai hutang. Betul. Kemungkinan ya. Betul Pak. Lanjut Pak. Nah, jadi di tahun 2023 itu setelah Agustus kemarin sudah putus, Iya. tiba-tiba ada peralihan hak Pak. Yang di mana Pak, notabene kami PT Anza Energi menyurat ke Kemenkumham Iya. untuk pemblokiran. Oke. Nah, tiba-tiba bulan Mei 2023 ada perubahan Oh, tiba-tiba ada perubahan. akta. Sedangkan statusnya pemblokiran. Berubah ke nama siapa itu? Adalah salah satu oknum perusahaan Pak. Baik. Ya, Lanjut. nanti dibuka Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Mohon maaf. Jadi tiba-tiba ini ada oknum Baik, pejabat baik. di Kemenkumham. Iya. Ya, saya nggak mau menyebut nama karena bayangkan Pak, sudah status pemblokiran tiba-tiba ada perubahan. Bisa ada perubahan. Iya. Sesuatu yang terblokir. Betul. Sedangkan dari Kemenkumham sudah mengeluarkan Iya. pemblokiran, kan gitu Pak. Iya. Itulah kami di sini yang tidak tahu hukum lah Pak ya, menanyakan juga kepada pemerintah, ya harus dipertegas. Ini mungkin mirip transaksi yang waktu itu terjadi pada Wamenkumham Edi Hiares ya. Saya nggak kurang tahu Pak. Iya, waktu itu kan dia dituduhkan mampu merubah karena jabatan dia sebagai Wamenkumham mampu merubah di situ gitu loh surat-surat dari Menkumham tersebut. Ya, jadi mungkin modusnya kan diduga. Diduga kita akan cuma menduga. Iya, Ya, Pak. lanjut Pak. Jadi disitulah adanya intimidasi buat kami juga ya Pak Baik. ya. Nah, oknum-oknum. Satu, kedua kan di sisi lain Pak, izin Pak Alvin Lim. Saya kan selaku komisaris pemegang saham ini PT Anza Energi Mega Alam Nusantara Iya. tidak pernah menjaminkan saham kami di Iya. dalam perjanjian utang piutang Baik. gitu Pak. Akan tetapi tiba-tiba diambil Pak Diambil tanpa sahamnya, pengetahuan pemilik saham Baik. gitu, tanpa dilakukan erupsi LB luar biasa. Kan biasa harus ada erupsi itu Pak, tapi nggak ada Pak. Akibatnya dirugikan kurang lebih berapa Pak? Kurang lebih ya 1 triliun Pak. Kalau secara materi ya, Secara belum imaterialnya lagi Imaterial ya. ini 1 triliun Pak, materi materialnya ya. 140 sekian miliar Pak. Oke. Karena kita punya saham di atas PT Anzawara ini 141 miliar. 141 miliar materialnya, Iya. imaterialnya sekitar 1 1 triliun Pak, lah ya. karena ya sudah berjalan waktu. Iya, kurang Batu lebih bara sudah diambil berapa Baik, miliar Pak. baik. Ya kan? Seharusnya ya kami masyarakat biasa Pak ya, kita bicara masyarakat biasa, Pak Alvin Lim memohon Iya. kepada Alvin Lim dan kepada pejabat setempat, Bentar Pak, pejabat negara. bentar. Jadi setelah itu terjadi, proses hukum apa yang dilakukan? Ada nggak? Ada proses hukum nggak yang Ada dilakukan? Pak.
Kurang lebih aja. Satu, kami itu sudah masukkan surat ke Menko Polhukam untuk soal Perlindungan hukum. perlindungan hukum soal produknya SDM dan produknya Kemenkumham. Oke. Itu satu. Kedua, kita ajukan gugatan PT-UN. Gugatan petun. Betul. Baik. Dengan perdata uang prestasi PMH Pak. Baik. Perbuatan melawan hukum. Nah, itu masih berjalan Pak. Nah itu pertama kali yang terjadi kan adalah tambang ilegal di mana oknum-oknum yang nggak dikenal itu yang mengambil kan, menyerobot kan. Betul. Itu tidak dilaporkan ke pihak kepolisian Pak, izin. Itu sementara kami mau buat laporan Pak. Mau buat laporan. Ya kan karena kalau dia menyerobot di situ kan sudah terjadi pertambangan ilegal, Betul. pencurian, Betul, pengerusakan ya kan. Karena banyak itu kan. Karena di sisi lain, pidananya. karena di sisi lain dia pakai uang kami juga Pak, Nah. yang melawan kami selaku itu dia. pemilik tambang. Kan dia mengambil lahan batu bara kami untuk menjual untuk melawan kami. Nah, baik. Sama halnya kami ini ya jatuh di uang kami sendiri. Baik. Nah, berarti setelah kita sudah tahu di situ kronologisnya dan kita juga sudah tahu langkah-langkah hukum yang Bapak sudah lakukan. Jadi Bapak sudah lakukan baik pidana maupun perdata maupun administratif ke BPN kan dan cara-cara non yudikatif lainnya seperti menyurati Menko Polhukam, Kompolnas, mungkin Mohon izin Pak Alvin. Ombudsman, Bukan BPN Pak Alvin Lim, ke SDM. SDM. Siap Alvin dan Kemenkumham. Ya. Soal administrasi. Gitu Pak. Baik. Alvin Lim. Nah, setelah dilakukan langkah hukum, hasilnya bagaimana Pak? Ya, sampai sekarang kami ini hanya menunggu terus Pak soal kedudukan hukum kami. Kenapa menurut Bapak nggak jalan Pak? Gini Pak, kami satu PT-UN sekarang proses banding lagi. Baik. Karena kan kita nggak tahu Pak, oknum. Kembali lagi oknum Pak. Iya. Ya, oknum yang dimana ya saya ceritakan tadi Pak, yang menguasai lahan kami ini ada lawan kami yang dimana dia menguasai batu bara kami. Oh, berarti kan uang kami di sana pakai untuk ngelobi namanya hukum di Indonesia Pak ya. Baik. Yang sampai saat ini ya ada money menang kan gitu Pak. Baik. Kita kan mencari keadilan Pak Alvin Lim. Berarti masih sampai sekarang Bapak belum mendapatkan keadilan ya Pak? Belum, Pak. Menurut Bapak ya di situ. Belum. Ya? Dan mereka oknum-oknum ini dengan mereka menguasai tempat, menguasai lahan, sama lah seperti kemarin yang saya sedang mengeksekusi, mengamankan ruko di Lebak Bulus, yang sama preman dibakar api itu di situ, karena itu milik klien kami, di situ milik masyarakat, tapi dikelola sama dia dijadiin tempat parkir ilegal. Nah dia terima uangnya itu, dia pakai uang itu buat serang kami di situ kan. Jadi ini kurang lebih sama lah modusnya, tapi produknya produk tambang ini yang dijual sama mereka gitu kan Pak. Sama Pak Alvin Lim. Gak apa-apa biar masyarakat nih mengerti gitu loh, belajar dan mereka bisa ini ternyata kayak begini gitu kan. Karena mereka selama ini kan cuma denger-denger doang kan. Sih modus tambang apa sih? Mereka berpikir pemerintah tuh sudah jalan sebagaimana mestinya sih gitu kan. Jadi menurut mereka nggak ada itu kayak begini-begini ya kan. Apalagi dibilang bahwa kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, terhadap Presiden Jokowi ada di 80%, kepuasan mereka terhadap hukum kepolisian ada pada 80%, ya kan? Jadi mereka berpikir loh, kalau udah puas 80%, kan berarti kan almost nggak ada masalah gitu loh Pak. Tapi ternyata di dalam kenyataannya ya, realitasnya ini problem banyak ya Pak ya di sini dan nggak bisa terpenuhi ya Pak. Siapa? Nah lalu gimana Pak? Kalau Bapak sudah tahu sekarang langkah-langkah yang Bapak dapatkan ini nggak bisa, apa yang Bapak mau lakukan Pak? Apa yang Bapak ada mungkin pesan buat pejabat-pejabat tinggi atau ada orang tertentu yang Bapak mau kasihkan sebuah pesan gitu supaya bisa mendapatkan bantuan toh? Karena Bapak punya kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Betul. Di situ. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Pesan untuk Pak Kapolri Pak Alvin Lim, terutama Pak Kapolri. Listio Sigit ya. Siap. Saya memohon kepada Pak Kapolri agar kiranya tambang ilegal yang berada di atas PT Anzawara Satria, PT Anzawara Satria di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dihentikan Pak. Karena di sana marak terjadi Pak. Satu, pembunuhan. Pembunuhan juga Pak. Oh sudah sampai pembunuhan. Pernah sampai pembunuhan Pak. Siapa dibunuh Pak?
Yang dibunuh salah satu pengacara PT Ansawara, Pak. Aduh. Yang berupa polisi juga, Pak. Purnawirawan. Itu ya kembali lagi mafia tambang, Pak. Baik. Kasihan lah. Jadi itu saya memohon kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri agar kiranya pertambangan di Kalsel, khususnya PT Ansawara di Tanah Bumbu dihentikan, Pak. Karena itu ilegal. Satu. Kedua, kepada Kementerian SDM agar kiranya RKAB PT Ansawara Satria dihentikan dulu, Pak, untuk dikeluarkan sampai proses hukum ini selesai. Baik. Karena di sisi lain dia menambang terus tanpa RKB, ya itu kan nggak bisa, Pak Alvin. Baik, pada Pak Menkumham ya, berarti Pak SDM, Pak SDM ya, untuk RKB. RKB-nya ya. Untuk Kemenkumham, saya memohon agar kiranya khususnya Dirjen HU untuk dibatalkan akte notaris yang dibuat oleh PT Bumi Mandiri Investindo. Karena proses hukum ini masih berjalan, belum finish. Minimal dibekukan dulu ya, Pak. Dibekukan. Ya? Sampai proses-proses hukumnya jelas ya di situ ya. Betul, Pak Alvin Lim. Baik, Pak. Itu aja Pak Alvin. Itu aja, Pak. Oh ya, Pak Alvin, ada tambahan ini soal tahun 2021 yang soal illegal mining. Baik. Kami pernah buat laporan di Polda Kalsel plus dengan Bareskrim Mabes Polri. Oh, sudah pernah ya? Sudah pernah. Ya. Baik. Ini cerita lucunya, Pak. Iya. Satu hari sebelum turun Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Polda Kalsel ke lokasi, sudah bersih di lokasi tambang. Nggak ada lagi alat, mau apa nggak ada lagi. Gitu terus. Menerus. Lucu ya, modusnya kayak modus itu judi darat. Ya. Jadi waktu itu saya ada laporan judi darat tuh ke Kapolda Jawa Tengah. Ya sama Kapoldanya Ahmad Luti di sidak. Siap. Besokannya disidak tapi siang-siang ya kan. Siang-siang mana orang main judi, biasanya kan malam kan. Jadi siang-siang kagak ada. Kosong katanya tempatnya. Tapi malamnya judi lagi, ada videonya lagi. Jadi kita melihat kayak begitu ya kadang-kadang gimana nggak berpikiran bahwa mungkin ada oknum di dalam yang menyidak tersebut, yang penegak hukumnya tersebut kan, otomatis ya Pak ya. Otomatis itu Pak. Itulah. Baik. Ada oknum. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Saya mau tambahkan. Silakan Pak. Soal pergantian saham dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Tanpa adanya persetujuan Menteri SDM terlebih dahulu, itu kan nggak bisa, Pak. Iya, nggak bisa harusnya. Nggak bisa seharusnya. Harus ada keputusan dari Menteri SDM, Pak. Baik, lalu? Jadi ya. Itu aja Pak yang saya mau laporkan, Pak. Baik. Saya sampaikan. Teman-teman, seperti bisa dilihat sendiri, inilah salah satu contoh singkat dan sederhana ya, teman-teman ya. Kita jelaskan kasus tambang ini dengan cara yang sederhana sekali. Karena kenapa? Kita nggak membuat teman-teman masyarakat yang mungkin bingung gitu kan, karena transaksi pertambangan itu sebenarnya sangat rumit teman-teman ya. Belum lagi izin-izinnya juga banyak, bukan cuma 1-2 izin teman-teman ya. Juga masalah keuangan, masalah operasional di situ ya. Jadi oknumnya pun juga ini bukan cuma oknum kepolisian. Tapi ini pasti ada oknum kepolisian, mungkin udah ada oknum kejaksaan, oknum Kemenkumham, oknum SDM, oknum Pemda di sini ya. Jadi udah sangat yang seperti Pak Mahfud MD sempat bicara ya, yaitu adalah mafia hukum ya Pak ya. Betul. Jadi mafia hukum itu tidak bekerja sendiri. Betul. Dan ini butuh masyarakat. Jadi masyarakat ini dia teriak ya, butuh perlindungan dari pemerintah. Karena kenapa? Mafia hukum ini tidak bisa diberantas oleh perorangan, nggak bisa diberantas oleh kepolisian, nggak bisa diberantas oleh seorang lawyer. Betul. Jadi seorang Alvin Lim ini tidak akan mampu memberantas. Ya saya kasih tahu dulu, karena kenapa? Kami tidak punya kewenangannya. Lalu yang mampu siapa? Yang mampu adalah pemerintah, pejabat pemerintah, yaitu Bapak Presiden memberikan perintah kepada Kapolri, Kejaksaan, ya kan, kepada Menkumham, di mana mereka ini bersatu melihat mana celah-celah hukumnya, mana yang dipergunakan, nah itu baru mereka tutup dan mereka tegakkan. Ya itu baru bisa terjadi. Kalau cuma satu pihak doang mau benerin, yang lain nggak mau benerin juga
nggak akan bisa terjadi ya Pak ya. Sulit itu di situ. Sulit. Negara kita ini ya Baik. harus diubah. Oke, teman-teman masyarakat tercinta, video kami ini kami buat untuk apa? Untuk menyuarakan terutama adalah pendapat, opini, dan permintaan tolong. Ya, jadi Bapak ini sebagai komisaris ini, dia sudah give up, sudah menyerah, frustasi lah istilahnya. Sudah mencoba segala upaya hukum yang ada, mau pidana, mau perdata, mau administrasi, mau tun, udah semua, mentok semua, ya kan? Apalagi yang dia bisa lakukan kecuali dia teriak-teriak minta tolong. Ya seperti orang lah rumahnya kebakaran, dia lihat misalnya kebakaran rumahnya di dalam ada anaknya, Betul. masa dia diam aja tinggal udahlah biarin aja lah. Gue nggak mampu nutup, nggak mampu pademin api, gue diem aja deh, gue kabur kan kagak. Apa yang dilakukan? Dia minta tolong masyarakat, pemerintah ya kan, nanti pemadam kebakaran siapapun yang bisa nolong bantuin karena dia punya harta benda keluarga yang dimana menjadi faktor yang dirugikan. Betul. Ya. Jadi semoga pemerintah, masyarakat tahu tujuan kami membuat video tidak ada untuk mencemarkan atau memfitnah ataupun menjelekkan pihak manapun, tapi kami di sini meminta pertolongan. Semoga Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Menko Polhukam, Pak Menkumham ya dan Menteri SDM bisa mendengar dan membantu. Nah, bagi yang mau membantu dari pejabat-pejabat boleh menghubungi kami di Quotient TV. Nanti kami berikan kontak person mereka 0818 0489 0999 itu nomor telepon Quotient TV. Jadi silakan kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan mau ada hak jawab silakan ke sini, atau pemerintah mungkin mau berbicara silakan, kita welcome, atau pemerintah mau membantu masyarakat ini yang kesusahan dan tidak punya nomor kontaknya hubungi kami ya. Kami akan berikan nomor tersebut. Terima kasih teman-teman masyarakat sekalian dan segala audiens setia dari Quotient TV. Salam sukses.